Pesta orang kaya. Sekitar menang. Siap. Prabowo. Menaran saya ketemu Ban Reban. Menaran saya ketemu Nasalim. Nasalim gini terus saya. Atau pun si Marel. Tabu kapor ini. Bukan dekat sang duan kita. Kita. Oke guys ya, beredar sebuah video seperti yang teman-teman saksikan tadi ya. Salah satu pendukung dari nomor urut 02 guys ya, yakni salah satu Ustadz Kondang Gus Miftah yang terekam kamera membagi-bagikan duit ya, ada yang 50.000, 100.000, 2 lembar kepada warga guys ya. Lalu kemudian di belakang Gus Miftah ini ada oknum-oknum yang sambil memamerkan kaos atau menyerukan nama dari Pak Prabowo dan Mas Gibran guys. Oke, kita akan melihat seperti apa tanggapan netizen terkait beredarnya video seperti ini berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semoga panjenengan semua mendapatkan rezeki yang melimpah, umur yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Aku akan mengomentari video yang lewat di beranda saya. Ini yang saya lihat Gus Miftah sedang membagi-bagikan uang dan di belakang beliau berteriak Prabowo katanya kan. Aduh ya Allah, apakah panjenengan ini Ustadz atau panjenengan ini politisi? Kenapa sekarang gak ada bedanya? Harusnya kalau seorang Ustadz atau seorang ulama sangat tidak pantas sekali membagi-bagikan uang segitu banyaknya sampai sekepok gitu. Oke lah itu kalau dikatakan sedekah atau jariah atau apalah namanya, tapi kalau di belakang panjenengan itu ada yel-yel Prabowo itu kan jelas sekali itu kan politik uang. Apakah ini pendidikan politik yang baik untuk masyarakat atau untuk rakyat Indonesia? Jelas tidak. Apakah diperbolehkan main-main kotor seperti ini gitu loh. Ini pendidikan politik yang sangat tidak mendidik. Kampanye lah yang sehat, adu program, adu gagasan, adu visi, adu misi, itu yang bagus, bukan menghambur-hamburkan uang. Kalau seorang capres atau cawapres kemana-mana menghambur-hamburkan uang, ujung-ujungnya apa? Beliau nanti kalau terpilih pasti dia akan mengeruk uang APBN kita. Dia nggak mau rugi, udah pasti mengembalikan modalnya dulu. Nah itu yang membuat Indonesia kacau, membuat Indonesia pembangunan tidak merata ya, kayak gitu loh. Akhirnya apa? APBN bengkak karena duitnya dikorup secara berjamaah. Apakah Anda menjadi bagian dari itu? Janganlah, harus ada bedanya. Politisi dengan ustadz harus ada bedanya ya Gus ya. Semoga visi saya nyampe ke panjenengan Gus. Jangan sampai politisi itu sama dengan ustadz atau ulama ya. Sampean itu sudah ditunggangi, cuma sampean tidak merasa ya. Saya akan tetap mendukung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD yang mengedepankan visi dan misi, bukan politik uang. Dan untuk kalian Bawaslu, apakah kacamata kalian terlalu tebal sehingga tidak melihat kejadian seperti ini? Apakah diperbolehkan di dalam politik Indonesia?
Semoga Bawaslu tidak pakai kacamata kuda. Salam Aras, salam NKRI Kampeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senggol dong. Merdeka. Sedangkan tim kemenangan Gibran melarang politik bagi-bagi uang. Wih, Gus Miftah sedang pesta bagi-bagi uang secara terang-terangan. Luar biasa. Gus, sudah saja masuk dunia politik. Lebih bagus kok. Hebat. Luar biasa. Di belakangnya ada yang berteriak Prabowo. Gus Miftahnya sedang membagikan uang 50.000. Yang uangnya numpuk di tangan. Luar biasa, mantap. Soal bagi-bagi duitnya gue nggak masalah. Bahkan mungkin sah-sah aja orang punya banyak duit segepokan begitu buat dibagi-bagiin. Yang jadi masalah pada saat pemilu ini adalah pada saat kegiatan kampanye bagi-bagi duit. Ya, untuk tujuannya menarik suara rakyat. Dan sebagai rakyat, kalian boleh ambil uangnya, terserah. Tanggung jawabnya urusan masing-masing pribadi. Dan masalah pilihan itu ada di tangan Anda, di balik bilik. Tentuin pilihannya sendiri. Hanya karena 100.000 terus dia korupsinya ratusan miliar bahkan triliunan, ya itu kesalahan Anda sendiri. Dan kebutuhan pada saat ini ya ambil aja dulu, gak masalah. Menurut gue sih begitu. Tapi yang jadi masalah kerjanya Bawaslu, kalau memang ini adalah kegiatannya kampanye dari salah satu paslon, ngapain aja Bawaslu tolong dong pakai kacamata tuh yang terbuka gitu, yang cerminnya tuh kelihatan. Jangan pakai kacamata hitam yang dilakban, yang nggak kelihatan. Bawaslu bukan pesulap, jadi nggak usah sok-sokan. Jadi mendingan langsung aja ditindak. Kalau emang kegiatannya kampanye, udah yang bagi-bagi susu di Car Free Day, udah yang bagi-bagi duit, udah yang lempar-lempar kaos, udah yang datang ke acara abdesi, bahkan yang kena sanksi itu perangkat desa dan kepala desanya. Maksud gue yang harusnya kena sanksi ya paslonnya dong. Kalau mau curang, gue bilang dari awal, nggak usah ngadain pemilu, langsung aja pelantikan. Ngapain pura-pura ngadain pemilu, ngapain pura-pura ada debat, nggak usah, langsung aja pelantikan jadi capres presiden. Jadi langsung jadi presiden dan wakil presidennya udah dia aja. Kalau emang dari awal udah disetting, kan percuma juga ngapain ngabisin anggaran. Langsung aja, biar sekalian aja, nggak usah pakai satu putaran, udah langsung sahin, tentuin gitu. Jadi nggak ngabisin anggaran, udah bagiin aja anggaran pemilu buat rakyat. Udah beres. Oke guys ya, memang menyikapi situasi saat ini ya, yang bisa diharapkan adalah bagaimana kita melihat ketegasan dan peran dari Bawaslu ya. Namun ketika Bawaslu seperti yang dikatakan netizen tadi, mereka tidak menggunakan kacamata yang bening sehingga bisa menembus dan melihat, tetapi yang mereka pakai adalah kacamata hitam, lalu kemudian diflagban sehingga tidak bisa melihat akan hal ini ya. Nah, saya menyarankan kepada warga atau kepada masyarakat Indonesia ya, apabila ada situasi seperti ini ya terima saja duitnya ya. Tetapi untuk urusan memilih ya, untuk urusan mencoblos, nah itu kembali kepada hati nurani masing-masing guys. Awake dhewe iki milih presiden karo wakil presiden, ora milih partai. Apapun partainya, presidennya ya Ganjar Mahfud. Surveinya mbok dijelok ning ngisor dhewe to. Ganjar Mahfud presidene karo wakile. Wis ora pengaruh lah. Wis ora pengaruh. Ganjar Mahfud wis to. Lho saiki militan saya kebak, saya penuh. Bahkan donatur yang datang ke saya membantu APK, membantu konsumsi dan lain-lain. Luar biasa, semakin banyak inilah
militan-militan antusias senenge ning Ganjar Mahfud. Presiden, wakil presiden Ganjar Mahfud pilihan rakyat. Salam demokrasi, salam 3 jari. Kenapa? Karena kita urunan, bikin baliho kita urunan. Ada ketua pengusaha, ya kan? Nah ini banyak yang masih belum tahu bahwa tidak semuanya itu tentang uang. Banyak yang masih mengira di luar sana bahwa semua pendukung Ganjar, semua relawan Ganjar itu dibayar. Seperti saya sendiri sering sekali menggunakan kaos Ganjar, membuat video tentang Ganjar, mendukung Ganjar. Itu pertanyaan yang mengarah, dibayar berapa, dapat uang berapa. Padahal pilihan itu bukan soal uang, pilihan itu soal hati nurani dan kemantapan diri. Dan faktanya kita itu tidak dibayar tapi malah mengeluarkan uang untuk membuat kaos. Dan banyak orang urunan di sana untuk membuat baliho. Itu semua soal kesolidan, itu semua soal loyalitas, dan itu semua soal keyakinan dari pendukung Ganjar Pranowo, dari relawan Ganjar Pranowo. Pak Ndu, ngapain sih kita mendukung Pak Ganjar Mahfud? Mendukung Pak Ganjar Mahfud bukan sekedar mengejar kemenangan, bukan sekedar mencapai kekuasaan agar visi misi cita-cita Pak Ganjar Mahfud yaitu menggapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur itu bisa diimplementasi. Tapi mendukung Pak Ganjar Mahfud itu adalah cara kita menyelamatkan hukum, menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan konstitusi negara ini yang sedang tidak baik-baik saja. Now the question is, are you with me? Wake up my friend, wake up. Ketika Pak Ganjar diminta uang, Nggak boleh. Kalau kampanye tidak boleh. Oke guys, ya, dalam beberapa kali Pak Ganjar ketika melakukan kampanye atau berjalan, ya, itu ada warga yang terang-terangan meminta duit kepada Pak Ganjar. Dan Pak Ganjar dengan tegas mengatakan itu tidak diperbolehkan. Karena memang beliau menyadari bahwa apa yang beliau lakukan itu merupakan salah satu bentuk aktivitas atau kegiatan kampanye, ya. Oleh karena itu, Pak Ganjar kalau dibandingkan dengan pasangan calon yang lain, ya, Pak Ganjar satu-satunya calon presiden yang dengan tegas menolak segala macam bentuk money politik, guys, ya. Nah, figur seperti inilah yang dapat kita pilih, dapat kita jadikan sebagai pemimpin, ya. Karena dia terbukti dia dengan tegas jika dia menjadi pemimpin, dia akan benar-benar tegas dengan yang namanya koruptor. Dia akan tegas dengan birokrasi atau aparatur-aparatur negara yang melakukan kecurangan-kecurangan, guys, ya. Nah, ini bisa kita lihat nih dari saat pasangan calon presiden saat ini bagaimana gaya mereka berkampanye, ya. Apakah mereka menggunakan money politik atau tidak? Yang menggunakan money politik sudah bisa dipastikan ketika menjabat sebagai pemimpin, korupsi akan merajalela dan gaya kepemimpinannya pasti akan menghambur-hamburkan duit rakyat. Saya berjuang keras, dia menang jadi gubernur dan ujungnya dia maju melawan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi videonya Prabowo, ya, yang katanya kerja keras, ya, untuk memenangkan Pak Anies jadi gubernur, ya. Anda yang kerja keras atau kami pendukungnya? Kalau Anda pernah bekerja keras, tentu Anda akan jadi presiden, Prabowo, ya. Kalau Anda bisa kerja keras untuk Pak Anies, kenapa Anda tidak mampu kerja keras untuk diri Anda sendiri? Ya, kita berpikir harus pakai akal sehat. Lagi pula yang memperjuangkan Pak Anies untuk jadi gubernur selain kami pendukungnya, ada pejuang lain, partai lain, yaitu PKS. Anda mengusung Sandiaga Uno, ya, Bang Sandi yang Anda ujukan, bukan Pak Anies, ya. Itu pertama. Kalau Anda bilang Pak Anies berkhianat kepada Anda, itu selama beliau jadi gubernur. Kalau udah selesai jadi gubernur, terus apa ikatan sama Anda? Apa Anda pengen beliau balas budi? Hah? Anda pengen beliau balas budi?
Jadi jangan mengaku-ngaku karena kerja keras Anda Pak Anies jadi gubernur, tidak. Hasil kerja kami, hasil suara kami, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan beliau jadi ini gubernur. Anda kerja keras di mana? Kalau terbukti Anda bisa kerja keras, Prabowo, kan Anda udah jadi presiden dong. Bisa kerja keras untuk Pak Anies, kenapa nggak bisa kerja keras untuk diri Anda sendiri? Kalau kita bicara tentang pengkhianatan, Anda yang jadi pengkhianat, tidak mampu menjadi posisi. Belum kering tuh liur Anda ya, mencaci maki ya, di tempat debat ya, katanya Jokowi antek asing, antek apa, katanya ini negara juga bocor ya. Kayaknya belum kering ucapan itu. Anda sudah tunduk di kaki Jokowi ya. Terus Anda bisa nggak balas budi pada kami yang memperjuangkan Anda? Mana balas budi Anda? Ya, memperjuangkan sesuatu itu tidak harus kita balas budi, tanpa pamrih. Kalau ada yang lebih berkhianat, ya Anda yang lebih berkhianat pada kami. Kami pasang badan untuk membela Anda daripada kaum kecebong, ya, dari pendukung Jokowi. Apa yang Anda rasakan? Terus bagaimana dengan hati kami? Saya 7 akun pribadi ya. Saya pribadi 7 akun habis untuk bela Anda. Kok tiba-tiba Anda nunduk pada Jokowi, makan nasi goreng, saling peluk-pelukan di kereta. Apa yang Anda pertontonkan? Terus bagaimana dengan hati kami? Bagi saya sendiri, Prabowo, pengkhianat nggak ada tempatnya. Paham ya? Oke guys, ya itu tadi suara kekecewaan ya dari pendukung lama Pak Prabowo ya, di mana mereka mengharapkan agar Pak Prabowo ini seharusnya jangan masuk menjadi pro pemerintah ya dengan pemerintah Pak Jokowi saat ini. Dan saran saya ya kepada ibu ini dan juga pendukung-pendukung lama dari Pak Prabowo ya, jangan terlalu sakit hati yang berlebihan ya, jangan terlalu menaruh kebencian yang terlalu mendalam karena tidak bagus bagi kesehatan kalian ya. Lebih baik, alangkah baiknya sekarang mari kita sama-sama berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara ini dengan cara memilih pemimpin yang tepat, punya kapasitas dan pengalaman. Beri saya satu alasan kenapa pilih Pak Prabowo. Terus semua aja. Tiang ini secara pribadi ya. Secara pribadi sebagai warga negara Ketua Putra Ismail Jaya, saya menyatakan pilihan kepada Pak Prabowo Gibran karena melihat sekarang Pak Jokowi sudah berada di tempatnya Pak Prabowo dan Pak SBY juga berada di tempatnya Pak Prabowo. Dunia pun tahu bagaimana Pak Jokowi memimpin Indonesia ini. Luar biasa, dihormati, disegani, diberikan tempat terbaik, dan dia adalah presiden terbaik saat ini di Indonesia. Dia tidak cawe-cawe, buktinya Freeport dia tidak ambil untung, dia tidak ambil keuntungan. Kalau dia mau, dia bisa minta komisi. Dia nggak perlu perjuangkan untuk dapat sekian persen kenaikan. Dia tidak perjuangkan juga aset-aset negara yang ada di Indonesia. Dan saya lihat Pak Jokowi tahu persis, sudah berinteraksi sering dengan Pak Prabowo. Betul-betul Pak Prabowo ini orang tulus dan orang yang punya hati terhadap Indonesia. Apa yang diciptakan oleh Bapak Prabowo adalah membuat kesejahteraan buat rakyat Indonesia, sangat didukung oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi merasa dulu tidak bisa sampai di sana karena mungkin ada sesuatu yang membuat Pak Jokowi terbatas gerakannya, putusannya, sehingga dia tidak bisa maksimal untuk bangsa dan negara ini. Dengan adanya Pak Prabowo yang akan melanjutkan, Pak Jokowi pun yakin Pak Prabowo bisa. Dan akhirnya Pak Jokowi menentukan dengan menempatkan anaknya sebagai rohnya Pak Jokowi untuk mendampingi Pak Prabowo. Itu alasan dia. Jadi tidak ada maksud apapun. Mari kita berkompetisi, mari kita saling dukung berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan money.
hati nurani yang bicara. Saya berdasarkan hati nurani. Saya lihat Pak Prabowo 2 kali gagal. Ketika sekarang dia gagal, artinya ke depan bagi siapapun yang jatuh harus bangun lagi. Jangan pernah patah semangat. Suatu saat kamu akan menjadi orang hebat, dan suatu saat cita-citamu akan tercapai. Seperti saya 2 kali terjatuh, masuk jeruji, tapi tetap bangkit, akhirnya bisa menjadi orang. Dan saya ingin melihat Pak Prabowo menjadi Presiden Indonesia. Saya ingin melihat beliau betul-betul komitmen untuk membuat kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Itu aja yang bisa saya sampaikan aja. Terima kasih sudah berkomentar. Salam rahayu, salam persaudaraan, salam Prabowo Gibran nomor 2. Menyambung cerita soal keyakinan saya bahwa Prabowo pasti akan kalah lagi di Pilpres 2024 nanti, itu hari ini semakin terkonfirmasi karena Prabowo blunder lagi. Tapi kali ini blundernya itu jadi mirip atau identik gitu, karena kalau kita ingat di tahun 2019 lalu itu Prabowo sempat menghina masyarakat Boyolali. Prabowo bilang bahwa tampang Boyolali, tampang nggak pernah ke mall, nggak pernah ke hotel. Itu kemudian membuat Prabowo di Boyolali suaranya 0. Nah, hari ini untuk Pilpres 2024, ketika Prabowo coba mengklarifikasi soal pernyataan ndasmu etik, ketika ditanya sama wartawan, itu Prabowo seperti kebawa-kebawa sama mertuanya gitu, gaya-gayanya tuh mirip kayak Soeharto. Kenapa? Siapa yang suruh itu? Mirip gitu, sangat-sangat identik sekali. Dan di tengah-tengah klarifikasi Prabowo, dia justru membawa-bawa nama masyarakat Banyumas, karena menurut Prabowo masyarakat Banyumas itu biasa mengucapkan dasmu itu yaitu gurauan biasa lah, seperti yang biasa digunakan oleh orang-orang Banyumas. Jadi ini sangat-sangat mirip sekali gitu. Kalau tahun 2019 Prabowo ditolak di Boyolali, 2024 nampaknya Prabowo juga akan ditolak di Banyumas. Karena dengan pernyataan Prabowo terkait masyarakat Banyumas yang biasa menggunakan ucapan dasmu gitu ya, itu kan menunjukkan bahwa ini adalah sebuah fitnah atau pernyataan yang tidak nyaman untuk didengar oleh masyarakat Banyumas. Seolah-olah masyarakat Banyumas itu biasa mengumpat atau berbahasa kasar seperti itu. Padahal setahu saya masyarakat Banyumas itu bahasanya sangat-sangat lembut sekali gitu ya. Ngapak-ngapak lembut gitu. Nggak ada orang bicara dasmu itu. Kalaupun ada ya paling tukang bengkel atau beberapa masyarakat kecil gitu ya, yang kemudian mereka memang tidak pantas untuk maju sebagai kepala desa sekalipun gitu. Halo, selamat siang teman-teman. Saya akan memberi komentar tentang ucapan Prabowo yang sekarang ini lagi viral, yaitu ndasmu etik. Kalau menurut saya memang sangat tidak pantas dan tidak sopan. Sangat negatif. Dan saya menilai Prabowo ini etika politiknya sangat rendah, di mana sering menggunakan kata-kata negatif untuk merendahkan orang lain. Di sebagian orang menilai bahwa ucapan Prabowo ini adalah bercandaan atau guyonan, tapi menurut saya tidak, karena diucapkan oleh calon presiden dalam acara rapat tertutup Partai Gerindra. Kenapa tidak memilih kata-kata yang lebih positif, yang tidak menyinggung orang lain? Karena kata-kata ndasmu ini sangat tidak sopan sekali. Kalian mau dipimpin presiden yang model begini, yang kata-katanya selalu kasar, temperamen dan emosian? Bagaimana dia bisa menjaga negara? Menjaga mulut sendiri aja nggak bisa. Salam cerdas, salam waras. Seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat, guys. Ya, saya jadi teringat ketika Pak Jokowi menjenguk seorang ulama bernama Cak Nun, ya, beberapa waktu yang lalu, dan sebelumnya Cak Nun pernah mengatakan atau mengkritik bahwa Pak Jokowi ini seperti Firaun, ya. Namun ketika Cak Nun ini sakit, Pak Jokowi datang menjenguk dan mendoakannya agar Cak Nun ini
segera sembuh guys ya. Nah ini kemudian menimbulkan atau mendapatkan banyak sekali apresiasi dari masyarakat, dan masyarakat bisa mencontohi ya gaya ataupun karakter sifat Pak Jokowi yang sangat mulia ini guys ya. Nah sifat-sifat seperti ini ya, sifat kebaikan dari pemimpin ya, itu perlu ada dalam diri seorang pemimpin ya, agar ini menjadi contoh bagi masyarakat. Nah sekarang kalau misalnya Pak Prabowo terpilih ya dengan pemimpin yang terkadang mengeluarkan kata-kata dengan bahasa yang tidak pantas seperti itu ya. Nah ini bagaimana dengan masyarakatnya guys ya. Masyarakat akan menganggap bahwa ya udah, kata-kata seperti itu kalau diucapkan oleh pemimpin tertinggi kita, orang nomor 1 di Republik ini, ya kita sebagai masyarakat ya udah kita ngikutin aja, kita contohin aja dari mulut seorang pemimpin yang seperti itu. Nah ini jelas sangat tidak bagus bagi kita bangsa Indonesia, bangsa yang terkenal dengan sopan santun, dengan adab yang luhur guys ya. Oleh karena itu hati-hati dalam memilih pemimpin guys ya. Pilih pemimpin yang selain karena kapasitasnya juga dilihat dari etika dan moralitasnya ya, secara tingkah laku maupun tutur katanya ya. Ini harus kita perhatikan betul-betul agar pemimpin ke depan jangan sampai memberikan contoh dan model yang tidak bagus kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun akan menjadi tidak bagus juga ya karena mengikuti pemimpinnya ya. Oke teman-teman, terima kasih, dan sekali lagi saya mau mengingatkan ya kepada masyarakat semua ya. Nah sekarang kan lagi musim politik nih ya. Apabila ada yang membagi-bagikan duit, kita sebagai masyarakat respon kita adalah menerima saja ya. Tetapi untuk urusan memilih atau tidak, itu kembali ke hati nurani masing-masing. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi.